sedikit ya absennya beberapa pemain India yang selama ini menjadi inspirator tim kayak Rico. Terus kemudian di tengah itu juga ada beberapa yang tidak konsisten seperti Kim dan Iksan ini juga belum konsisten gitu. Dan ini memang membuat tim ini agak sedikit menurun agresivitasnya. Kemudian Teren juga beberapa kemarin juga sempat cedera kan. Nah ini juga kemudian Inje ini juga beberapa pertandingan ini menurun ya. Mungkin karena dia mikir harus mempersiapkan pernikahannya kan, mungkin gitu kan, mikir kan ada toh. Wong rabi iki yo mikirnya oke lho kok mangsamu. Nyewa gedung dan sebagainya, cateringnya piye sinomane barang gitu. Sinomane Perancis sih ya apa ya, Bang. Durung wis ajane santai-santai, enggak seperti PSIS Semarang, Pak. PSIS Semarang udah banyak isu yang mau bedol desa dari Lamongan itu. Nah, itu kan PSS masih santai-santai. Seperti itu. Tapi ya lucu ya, maksudnya bedol desane kok ya tim tonggone gitu loh. Iya. Kan otomatis kekuatannya juga nanti sama seperti Lamongan toh. Enggak ada maksudnya apakah mereka ambil dari ya mungkin mereka adalah ambil dari tim-tim Liga 1 ya. Mungkin yang Lamongan ini kan yang memang terikat kontrak dengan ownernya yang lama gitu, loyalitas terhadap owner itu. Mungkin yang Liga 1 ini kan juga banyak sih. Mungkin yang rame kan karena dari Lamongan pindahnya ke Semarang mengikuti ownernya yang baru ini kan. No map, no road, no plan to follow, just open skies and a heart on borrowed. Bertemu kembali di podcast Main Bola persembahan dari Radar Jogja. Kali ini kita akan berbicara soal PSS Sleman karena di sini ada Kopong yang tidak pernah tidur. Selalu live TikTok dengan pacar-pacar yang banyak sekali. Seksi Pak pacarnya Pak. Jaga ya. Pacar tenanan apa guru. Aku iki yo nggo klipi, Bang. Yang penting tampil. Ngerti klipi ora, Bang? Pak. Klipinge sing nggo jangkrik lho. Ini sing ini lho, Pong. Aktor kecil. Kipli. Oke, PSS Sleman di masa libur kompetisi ini melakukan uji coba dengan yang saya tahu sih dengan ini ya Garuda Yaksa ya. Hasilnya 1-0 dan di tanggal 28 ya Pong ya akan bermain melawan Persipal Palu ya kan yang di tandang waktu itu di Palu menang ya kita ya. Menang. 2-0. 3-0. Ya, pokoknya menang ya. 3-0. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh tentang laga tersebut, saya akan nanya Pak Ananto, gimana nih Pak persiapan PS Sleman terutama pas lawan Garuda Yaksa ya, hasilnya juga tidak terlalu jauh. Ini artinya bahwa peta kekuatan di Klub Barat pun sudah seimbang dengan PS Sleman. Ya. Ya, gimana nih Pak? Ya kalau persiapan sih sebenarnya PSS ini salah satu tim di Liga 2 yang cukup stabil ya. Dalam artian stabil begini, maksudnya timnya ini fondasinya sudah ada. Terus kemudian materi pemainnya juga cukup merata. Hanya saja masalah non teknis ini masih menjadi kendala. Non teknisnya apa? Keluar masuknya pemain yang cedera. Nah, betul, Pak. Ya kan? Nah, yang terbaru ini Kleberson harus menjalani operasi. Ini paling enggak ini lama lagi ini. Bisa-bisa sampai akhir musim kelihatannya sulit untuk dia merumput lagi. Kalaupun bisa mungkin di pertandingan akhir di putaran kedua baru bisa main gitu kan. Karena ini penanganannya yang namanya operasi itu memang agak lama gitu kan. Ya Bang, jadi minimal ya dia harus menepi. Kalau misalnya dia menepi sampai 3 bulan saja kan sudah mengurangi banyak pertandingan yang harus dia lewatkan gitu kan. Terus kemudian ada kabar baik, kembalinya Fahri juga kan. Fahri ini juga yang kemarin kena musibah ini sudah kembali join dengan tim. Terus kemudian juga Fakhrudin Arianto ya yang lama juga menepi sampai pertandingan keberapa ini? Pertandingan ke-12 ya. Ini belum sekalipun masuk ya dalam starting line up. Dan otomatis kan 12 pertandingan ini melewati putaran
putaran pertama udah lewat ya Bang ya. Udah Dia- lewat. Dan mungkin dia bisa main di putaran di pertandingan besok. Hanya saja saat melawan Garuda Yaksa kan kelihatan dia diturunkan 45 menit. Itu artinya tim pelatih belum berani mengambil resiko. Karena Fahrudin ini kan jadi kunci ya setelah keluarnya si Kleberson ini. Otomatis itu praktis tinggal siapa namanya Tahir Tahir sama Jajang Mulyana. Jamul ini ya sebenarnya sama dengan kondisinya Kleberson ya, cuma Jamul ini sulit untuk bisa tampil 90 menit. Ya, semua fakta di lapangan berbicara itu. Bukan kita merendahkan Jamul ya, enggak. Tapi kan memang dalam pertandingan intensitas tinggi, Jamil ini kadang hanya mampu sampai ke menit 80, 75 gitu. Dia sudah turun performanya. Apakah karena cedera ataukah karena memang fisiknya sudah menurun gitu kan. Nah, ini juga perlu diantisipasi. Karena ada yang namanya Imam gitu. Imam Fatur Rahman ini jam terbangnya ini masih minim. Jadi praktis besok hanya mengandalkan yang fit, benar-benar fit dan punya pengalaman yang cukup bagus ya Tahir. Jadi di lini belakang ini sebenarnya PSS ini sangat kritis gitu kan. Hanya ready si Tahir aja yang bisa main secara full dan dia juga mental bermainnya bagus, pengalamannya oke. Sementara pemain-pemain lain saya kok belum yakin kalau misalnya si Fahrudin ini bisa main sampai 90 menit. Itu belum yakin gitu kan. Kemudian Kevin ini juga baru kembali dari cedera. Ya. Dan dalam beberapa pertandingan terakhir Kevin ini juga sudah jarang diturunkan ya Bang ya. Meskipun diturunkan juga nggak sampai 90 menit. Apapun Kevin ini menjadi salah satu pilar sebenarnya ya. Meskipun banyak kalangan yang menganggap Kevin itu banyak kelemahannya. Cuma dari sekian banyak pemain belakang yang dimiliki PSS, terutama pemain pelapis, Kevin ini masih jauh lebih bagus. Punya pengalaman oke lah dan dia memang sudah punya kualitas duet dengan beberapa pemain lini belakang yang dimiliki oleh PSS. Kalau di lini tengah saya pikir nggak ada masalah. Lini tengahnya PSS ini cukup stabil ya. Apalagi sekarang muncul pemain-pemain baru yang dikasih kesempatan ternyata juga mereka on fire. Yang terbaru kan kayak Junior Haki itu juga sudah mulai menemukan kembali ritmenya ya. Nah, kita masih menunggu kembalinya Nuri Sahin ini kan. Nuri Fasya Nuri Sahin. Nuri Sahin pemain Dortmund yang pindah ke Madrid nggak jadi balik lagi ke Dortmund gitu ya. Main Turki ini ya. Jadi kemudian itu terus ada Terence ini juga udah balik ya. Balik, Pak. Nah, ini Rico di pertandingan terakhir itu juga belum sempat turun ya. Kita juga belum melihat kondisinya Rico sekarang seperti apa. Mudah-mudahan dengan jeda kompetisi yang cukup panjang ini Rico sudah kembali on fire lagi. Terus Dion, alhamdulillah Dion juga nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah sama sekali. Justru yang di depan ini, yang lini depan ini yang membuat kita itu masih tenang. Tokantin, kemudian Mofu, semuanya lagi on fire. Ya kan, terus berikutnya Injay ini juga sudah balik. Apa sih Don Rabi wingi, Bang? Rabi, Pak. Nikah ya? Nikah. Istrinya dibawa ke sini. Enggak tahu. Nanya berarti pisahnya ya. LDR ya, Bang. LDR. Nah, ini sudah enjoy lagi si Injay kan. Jadi ya saya pikir untuk persiapan sih karena ini belum ada jendela transfer ya, Bang. Belum ada. Jadi kelihatan juga materi pemain akan sama. Cuma di sini Ansari itu punya kesempatan untuk menilai pemain-pemain pelapis yang bisa main starter gitu loh. Karena di lini tengah itu banyak pemain yang veteran kan. Iksan, kemudian siapa namanya? Kim ini juga sudah cukup berumur gitu. Terus di situ kalau ada pemain yang masih sangat baru, sangat muda gitu kan. Ya, ini yang perlu dinaikkan pengalamannya sebenarnya. Mungkin itu, Pak. Ya.
kita kemarin setelah laga lawan Garuda FC kita belum sempat membahasnya. Apa Bang yang disampaikan oleh pelatih mungkin dari lagu uji coba kemarin Bang? Ya uji coba, menguji dan mencoba. Iya. Nah kan itu tuh Mas, artinya sama dengannya itu. Nah, artinya kan di laga uji coba kemarin kan tentu saja banyak pemain-pemain yang sebelumnya jarang mendapatkan menit bermain dicoba di pertandingan itu, seperti Mas Farudin, Mas Imam, terus banyak lagi. Itu kan coach Ansar. Dion main, Dion main, Pak. Ya. Main. Nah, itu kan tentu saja apa ya untuk melihat lah seberapa jauh pemain-pemain pelapis ini siap untuk menghadapi laga-laga ke depan. Dan akhirnya setelah diuji dan dicoba kemarin itu, coach Ansari melihat kepuasan di situ. Ternyata mereka juga ya bikin, dalam tanda kutip, bikin bingung pelatih. Ini mau pilih, ya itu ini mau pilih yang mana, kemampuannya sama semua. Kata pelapis dengan tim inti kemampuannya sama. Itu seperti itu Mas. Dan ya setelah uji coba kemarin kan banyak persiapan program-program yang telah disiapkan, seperti yang awalnya mau uji coba lagi tapi ternyata nggak jadi, akhirnya dirubah menjadi internal game. Dan di situ di internal game itu juga menjadi momentum tim pelatih untuk melihat komposisi pemain itu. Di situ kan ya ya Mas, semua kesebelasan ini diadu satu tim itu loh Mas. Internal game yo sak tim ning didono lho. Nah itu kan itu melihat teman-teman di situ. Nah itu kan juga menjadi momentum pelatih untuk melihat kesiapan para pemainnya, untuk melihat bagaimana untuk mengatur komposisi ke depan, dan melihat bagaimana fisik serta chemistry para pemain-pemainnya di situ Mas, untuk eksperimen lah. Nah, Kleberson kan sendiri pemain inti ya, ini mungkin akan nggak tampil ya. Patut coba kemarin apa penghasilan dari komposisi lini belakang yang dipersiapkan oleh Ansari seperti apa Bang? Kira-kira Maksudnya menggantikan Kleberson. Maksudnya begitu. Ya siapa yang disiapkan ini untuk menggantikan Kleberson nantinya? Kemarin kan Mas Tahir kan belum pulang waktu Garuda Yaksa, terus habis itu kan udah pulang. Belum kesini maksudnya. Kan habis itu udah. Ada Mas Tahir, terus ada Pasca. Enggak, yang di uji coba kemarin komposisinya siapa yang disiapkan itu? Yang di utak-atik siapa di belakang kemarin? Ya Mas Farudin ada kemarin, dipasang Mas Farudin sama Mas Imam Fatur Rahman. Tapi kan Farudin cuma 45 menit pertama. Setelah itu digantikan Pak Jamul. Jajang Mulyana. Terus kalau nggak salah ya, lupa aku. Pak Jamul, terus Ivan Anda juga masuk itu. Ivan Anda masuk juga. Ganti back juga. Itu juga gantikan Mas Iman kalau nggak salah. Nah itu di situ mencoba semua ya, diuji dan dicoba semua itu. Jadi si Iman, Mas Farudin sama si Ivan Anda ya. Karena mungkin MTR sendiri ya skuad di lini belakang dia sudah utama lah ya. Udah utama. Tinggal gantinya siapa yang akan dampingi. Kalau kemungkinan besar Pak Jamul sih. Pak Jamul yang menit bermainnya lebih mungkin lumayan dari Jamul capek diganti Farudin ya. Bisa jadi, kalau enggak ya si Iman atau Ivan Anda gitu. Biasanya Iman itu masuk biasanya. Biasanya Iman masuk. Tapi enggak tahu lah besok Mas Farudin juga siap. Ya alhamdulillah seperti itu Mas. Ya harapannya aku juga pengen Mas Farudin itu main ngono gitu. Ngono kuwi. Terus ngomong setannya yang nabrak. Tadi udah ketangkep belum Pong? Wes iki. No. Itu keselan tuh Pong. Kayak keselan. Keselan. Iya Pak. Untuk lawan Persepal saya rasa mungkin PSS Sleman tidak begitu khawatir mungkin ya dengan hilangnya Kleberson, karena di pertandingan pertama bisa menang. Tapi apakah dengan setelah putaran kedua ini ada yang berubah dari Palu ataupun dari Sleman secara kualitas tim? Mungkin nggak ada berubah, karena ini belum ada transfer Indo. Perubahan mendasar kalau sudah ada transfer Indo gitu kan. Dan kekuatan Palu pun juga tidak banyak berubah dari pertandingan pertama menghadapi tim yang mereka hadapi di pertandingan awal Championship ya, sampai saat menghadapi PSPS, dan sampai terakhir menghadapi kemarin kan di pertandingan terakhir mereka. Saya pikir nggak
nggak ada perubahan mendasar dari tim ini gitu. Dan saya pikir juga nanti PSS akan main seperti biasa, akan main normal itu. Ini keuntungan besar ya bagi PSS Sleman menghadapi tim-tim di papan bawah sebelum adanya transfer Indo. Ini apa namanya sebuah keuntungan besar. Karena timnya ini materinya belum berubah. Justru kalau misalnya pas di putaran pertama kemudian terjadi transfer windows ya, di putaran kedua ini nanti sudah berubah semua. Ya, ini yang menjadi berbahaya gitu loh. Ini menjadi berbahaya dan ini kan belum dibuka ya, Bang ya. Belum. Transfer windows ini belum dibuka. Sama juga dengan halnya dengan PSIS. Meskipun banyak pemain-pemain yang datang dan mereka tekan kontrak, tapi apakah betul pemain-pemain ini bisa langsung didaftarkan? Nah, itu. Iya toh. Ya. Dan mereka kan masih terikat kontrak di klub lamanya mereka. Iya toh. Saya nggak tahu nih seperti apa. Nanti apakah kan pasti ada terimaan dari klub lamanya gitu kan. Kalau misalnya masih terikat kontrak kok kemudian pemain ini kemudian menyeberang gitu kan. Ini klausalnya ini seperti apa? Apakah ini mereka membeli kontraknya atau gimana? Tapi kan ini tetap belum boleh karena ini belum di jendela transfer. Tuh. Ini kan yang jadi jadi sendiri dan mungkin I-League itu juga akan turun tangan juga. Pasti akan ada komplain-komplain dari klub lamanya mereka kan. Nah, ini jendela transfer ini sebentar lagi kan, Bang. Januari tanggal 6, tanggal 10. Ya kan. Ini pas lagi di putaran kedua ini juga masih berjalan ya. Masih berjalan. Nah, ini sebelum tanggal 10 PSS ini menghadapi tim mana aja? Persipal sama dicek dulu. Sama ini kayaknya. Sama Tornado kan. Tornado pun belum ada perubahan. Iya toh. Jadi ya ini peluang gitu kan. Nah nanti justru lawan PSIS Semarang itu setelah Pas Pak, PSIS Semarang pas tanggal 10. tanggal 10. Nah, tanggal 10 itu. Nah, kita nggak tahu apakah tanggal 10 ini nanti hari hanya itu sudah bisa ada konsultasi medis. maksudnya perpindahan pemainnya itu loh. Kan proses administrasinya harus jelas gitu. Iya toh? Iya. Nggak bisa bisa jadi Gerilya sekarang. pemain-pemain itu belum bisa dimainkan. Iya. Gitu. Pemain-pemain itu belum bisa dimainkan. Meskipun bergerilya sekarang itu nggak bisa, Pak ya. Artinya tes katanya sekarang, buktinya Bisa. sekarang. Nanti kontraknya masih hari H tanggal 10, tekan kontrak. Mungkin sekarang mereka sudah tekan kontrak dulu. Tinggal nanti tanggal 10 langsung daftarkan. Ya. Gitu. Jadi mungkin ini kembali lagi ya. Nanti kita coba lagi. Ini tricky juga ya. Karena kita kan nggak tahu apakah tanggal 10 ini mulai transfer window, apakah mulai proses negosiasi penawaran pengambilan pemain ataukah bisa langsung mendaftarkan. Kalau memang sudah bisa langsung mendaftarkan, ya berarti kan hari H itu juga mereka pasti urus. Tanggal 10 ada yang sudah bisa main, gitu kan? Karena memang sudah ada di situ. Nah, ini yang jadi pertanyaan di situ. Nah, mumpung belum ada transfer windows, ini PSS ini punya peluang untuk mengalahkan tim-tim itu. Karena timnya ini nggak ada perubahan. Betul, Pak. Nanti kalau setelah ada transfer window, saya pikir nyaris semua tim ini berubah. Ya kan. Nah, berubahnya ini bisa menjadi lebih baik atau bahkan lebih buruk. Ya toh? Iya. Nah, PSS pun sendiri kan berubah ya, Bang. Berubah. Wah, sekarang kan sudah ada gentleman agreement lah di antara PSS dan beberapa pemain kan. Mungkin ada beberapa pemain yang sudah siap dilepas atau dipinjamkan. Mungkin ada beberapa pemain yang memang sudah siap untuk masuk. Cuma nama-namanya kan kita belum tahu. Nah, ini jadi saya pikir nggak ada perubahan, Bah. Sebelum jendela transfer, saya pikir kekuatannya Persipal ini juga masih sama seperti putaran pertama lalu dan gaya mainnya juga nggak jauh beda. Meskipun berganti pelatih ya. Tapi saya pikir problem yang ada di sana itu saya pikir bukan masalah pelatih, tapi materi pemain yang ada di Persipal Palu. Itu aja. Itu, Pak. Meskipun Rico
Rico cedera nggak sih? Enggak. Enggak, tapi belum fit banget ya? Ya udah kalau sekarang. Oh, sudah 100% fit. Oh. Sekarang udah oke. Tapi kayak secara ketajaman menurun nggak sih Pak PSS ini? Secara ketajaman squad lawan Garuda saya kemarin kan menang cuma penalti doang kan? Ya, jadi ada sedikit ya absennya beberapa pemain India yang selama ini menjadi inspirator tim kayak Rico. Terus kemudian di tengah itu juga ada beberapa yang tidak konsisten seperti Kim dan Iksan ini juga belum konsisten gitu ya. Dan ini memang membuat tim ini agak sedikit menurun agresivitasnya. Terus kemudian Teren juga beberapa kemarin juga sempat cedera kan. Nah ini juga kemudian Inje ini juga beberapa pertandingan ini menurun ya. Mungkin karena dia mikir harus mempersiapkan pernikahannya kan, mungkin gitu kan, mikir kan ada toh. Wong rabi ku yo mikirnya oke lho kok mangsamu. Nyewa gedung dan sebagainya, cateringnya piye sinomane barang gitu. Sinomane Perancis yo ya apa ya, Bang? Durung wis ajane. Jadi itu. Jadi memang dari 3 pertandingan lah. Ya 3 pertandingan memang agresivitas tim PSS ini agak sedikit mengalami menurun karena yaitu beberapa pemain inti banyak yang cedera bermasalah. Baik itu akumulasi kartu atau memang karena cedera itu kan. Ini yang membuat agresivitas tim ini agak menurun. Jadi kalau besok Rico sudah fit kembali 100%, Teren sudah balik lagi 100%, Inje sudah menemukan peak performanya. Saya pikir PSS akan kembali seperti awal-awal putaran pertama. Itu aja. Dan ini kesempatan bagi PSS untuk mengambil banyak-banyaknya poin sebelum mereka nanti ketemu Barito. Tim Nah, atas. ya kan Barito di situ ada dan Persela ini juga bermasalah sekarang kan. Karena banyak pemainnya juga yang katanya diboyong. Ya boyongan ke PSIS gitu Bedol kan. desa. Tapi nanti kekuatan PSIS ya seperti Persela itu gitu loh kan. Iya. Jadi kita sudah bisa menggambar sebenarnya. Nah, yang jadi permasalahan kan Deltras ini kan. Dan Persipura. Persipura kita Ya. tandang ya. PSS tandang ya. Nah, ini yang paling sebenarnya yang paling menakutkan itu sebenarnya Persipura. Karena sebelum mereka ketambahan pemain pun mereka ada perubahan yang signifikan. Iya. Apalagi besok di putaran kedua ini setelah transfer window pasti juga akan lebih bagus lagi kan dengan ketambahan beberapa pemain-pemain baru. Pasti Rahmat Darmawan ini juga nggak mau kehilangan muka kan, dia pasti akan. Apalagi sekarang mereka masuk di 3 besar, Bang. Selisih poinnya pun cuma 4 kan, Pak. Jadi ini tren dari Persipura ini juga patut diwaspadai ya. Kalau Persela, Tornado ini saya pikir Deltras ini ya, mereka akan bermasalah dengan diri mereka sendiri gitu. Tapi kalau Persipura mereka nggak ada masalah dengan diri mereka sendiri. Barito pun juga nggak ada masalah dengan diri mereka. Nah ini yang perlu diperhatikan itu sebenarnya. Itu Pak. Ya. Bang, sebelum tanggal 10 sudah ada bocoran-bocoran apa gitu? Nampung dari mana nih rencananya? Belum nggak mau nyepil mereka. Nggak mau nyepil yang jelas, tapi yang jelas ini mau mendatangkan. Yang diincar posisi apa ini? Nah itu mereka masih muter-muter, masih bulat. Muter-muter. Ya, kalau ditanya masih bulat. Hitman mungkin Pak. Nah itu bisa jadi Pak Mahaku gitu. Ora kanggo nek ngono. Ora sepatune do ilang kabeh kok ini mulai. Ya masih muter-muter lah kalau ditanya posisi mana ya semua lini masih diperhatikan, masih dievaluasi. Nah, muternya tekan ndi? Wis tekan Tugu wis balik ning Pakem iki. Tekan Parangkusumo Pak. Wah. Samas kok. Belum ada Bang yang info-info gitu. Belum ada. Coba tanya Fabrizio Romano. Tapi yang paling santer kemarin itu Rangga Muslim, Septian David, sama yang terbaru kan pemain asing William, tapi yang terbantahkan kan William. Karena Pak Mas Kim sendiri kan bilang tidak ada pemain asing yang dikurangi. Karena sejauh ini menurut Mas Kim ya, semua pemain asing di PSS ini gacor Pak. Gacor, jadi nggak ada pengurangan karena kan regulasi di Liga 2 sendiri, di Championship sendiri kan regulasi untuk pemain asing kan 3. Jika nambah lagi kan tetap nggak bisa itu
Itu seperti itu. Misalnya di off kan gitu bang, Piye gue Bang? dikeluarkan dari skuad tapi tetap jadi milik PSS gitu. Kayak misalnya ini Kleberson kan, Kleberson ini kemungkinan kan sulit untuk pulih dalam waktu dekat. Nah Kleberson ini dikeluarkan dari skuad, tapi dia Coret tetap lah. tetap jadi milik PSS gitu kan sampai dia sembuh. Kemudian putus. PSS itu memasukkan pemain lagi, pemain baru, pemain asing baru, bisa nggak gitu Ya kayaknya tetap nggak bisa Nggak Pak. bisa ya? Tetap nggak bisa kayak ya Pak. Ya kan secara regulasi Harus kan 3 gitu harus kan. 3 itu yang terdaftar harus 3 itu. Dan 3 ini nggak mungkin dicoret semua kan. Nggak mungkin kalau Meskipun kata Kleberson Pak ini Manager. juga cedera. Ya kalau kata Pak Manager sih nggak Karena dalam aturannya itu bunyinya gimana ya? 3 yang dimiliki atau 3 yang didaftarkan. Kadang-kadang Nah, kan itu, harus tahu itunya tuh, Pak. Bunyi Nah, iya dari antara ada klausul kayak misalnya aturan di itu. Liga 1 ya, di Ya. Super League itu kan 11 yang dikontrak Ya. atau 11 yang dimiliki, 7 yang masuk dalam DSP. ya. Nah, ini kan misalnya nanti punya 4 pemain asing gitu kan. Tapi cuma 3 yang ada di DSP. Itu bisa nggak kalau Liga 2 gitu? Kayaknya tetap nggak bisa Nggak Pak. bisa ya? Tetap nggak bisa kan kalau regulasi kan harus 3 itu tak til. Nah itu. Wis ora entuk ditambah meneh ya. Kayaknya seperti itu sih. Ya biasanya wong Indonesia kan pinter ngakali Ya, aturan kali gitu. betul. Sepakat. Rame wong Indonesia. Wases Indonesia iki. Nah, ya termasuk AEDW Bang. Aduh. Ya tak ngomongnya AEDW mah Indonesia. Kadang kan AEDW yang ngakali aturan toh. Nah, iya itu. Ngomong Ke iya, sekolah, ke ngomong orang sekolah. bandel. Nek wong ngakali aturan itu artinya apa? Dia itu nggak mampu, Wong. Cerdas. Dia nggak bisa, Iya. nggak bisa mengikuti aturan, makanya dia berusaha untuk ngakali aturan. Bikin aturan sendiri terus sama. Iya, karena dia nggak mampu menuruti aturan itu, gitu loh. Iya ora? Betul. Oh. Berarti cerdas. Ya ora cerdas kok kowe ngakali aturan, ngakali aturan kok bangga gitu loh. Ya, berarti nggak ada ini, Bang. Nggak ada kalau asing sih kalau menurut Mas Gil Daerah nggak nggak ada. muslim sudah pasti. Belum pasti juga. Rangga ini dewa dah. Dewa. Tapi jarang main kayak. Iya, sekarang jarang menit bermain kayaknya. Jarang dapat menit bermain terus Terus Septian David. Septian sudah pasti katanya kemarin nggak dilepas sama Malut. Ya, tapi ya itu belum pasti semua, Pak. Dua-duanya belum pasti semua. Ya, kita tunggu saja lah. Rafinya juga belum. Rafinya Semarang toh. Semarang juga masih dia punya pemain asing 3 ya. Ya, nggak tahu. Ya kan nanti dicoret tapi ya. Iya, itu. Tom Haye. Ivar Jenner sekalian. Wasener Liga 2 nggak boleh. Tapi pemain nasional loh, pemain lokal loh dia ya. Naturalisasi. Rasa asing. Nah, itu ya belum pasti semua, masih melihat beberapa evaluasi sih kalau saya tanya. Evaluasi terus ya yang jelas kalau mau mendatangkan dan yang jelas mau meminjamkan entah itu pemain muda atau apa yang jelas Sing dipinjam tuh Bang? Sing dipinjamkan. belum ada namanya juga Pak. Kayaknya sih kalau menurut saya pemain muda yang selama ini jarang mendapatkan menit bermain itu loh Pak. Karena kan ya harapannya kan kayak Dion waktu itu kan Dion kan ya dulu kan Dion kan sempat dipinjamkan di mana ya, di Pati kalau nggak salah, di Pati, terus akhirnya mendapatkan menit bermain yang reguler di sana dan akhirnya ditarik lagi kan, harapannya seperti dapat. Berarti iki Dion meh dipinjamkan. Enggak, dulu Oh, Pak. dulu. Ya, iki sebelum. cerita sak durunge. Kan seperti itu kan, harapannya kan juga seperti itu toh Pak. Nah itu kayaknya pemain Junior Raki dipinjemin ya? enggak udah gacor itu. Yang terakhir. Nah itu enggak lah. Tahir pinjem kok dia. Dijileh kayak wah, kowe mau sama Iya, bangsa ora nrimo ono kowe. Cilik-cilik. Bang tutup lobang. Bangsa ora nrimo ono kowe. Terus apa meneh Wong sing informasi ini? Ya, sementara itu dulu sih kalau soal transfer pemain PSS masih santai-santai, menurut saya masih santai-santai, gak seperti PSIS Semarang Pak. PSIS Semarang udah banyak isu yang mau bedol desa dari Lamongan itu. Nah itu kan PSS masih santai-santai seperti itu. Tapi ya lucu ya, maksudnya bedol desane kok ya tim tonggone gitu loh. Tanggane, maksudnya. iya. Kan otomatis kekuatannya juga nanti sama seperti Lamongan toh. Nggak ada maksudnya apakah mereka ambil dari, ya mungkin mereka adalah ambil dari tim-tim Liga 1 ya. Ya. Mungkin yang Lamongan ini kan yang memang terikat kontrak dengan ownernya yang lama gitu kan, loyalitas terhadap owner gitu kan. Mungkin yang Liga 1 ini kan juga banyak sih. Nah, mungkin yang rame kan karena
dari Lamongan pindahnya ke Semarang. Semarang mengikuti ownernya yang baru ini kan. Tapi kalau misalnya Ansih hanya dari Lamongan, saya pikir ya percuma, karena Lamongan ya kan positioningnya di situ-situ kan. Paling enggak kalau misalnya PSIS ini mungkin kalau PSIS nggak pengen promosi ya, mungkin hanya mengincar posisinya Lamongan di peringkat 4, ya mungkin solusi ini bisa gitu kan. Berarti kan hanya menggantikan Lamongan di peringkat 4, kemudian Lamongan itu kan nanti bisa turun ke peringkat 10 karena akan di posisi itu. Posisi. Ya kan. Nah, mungkin pikiran gampangnya kan seperti itu kok. Nah, itu. Ini juga unik gitu kan. Rafinya? Hah? Kemarin pas kamu nonton Garuda lawan PSIM itu? Iya, nonton langsung? Nonton. Nggak, itu nggak ada pembicaraan antara Pak pembinanya kemarin itu sama Rapinda? Enggak. Katanya tertarik juga itu? Iya, enggak tapi. Enggak kayak yang ketangkap kamera waktu CEO PSIS itu. Enggak ada. Rafinya malah ngomong anaknya kok. Ngomong anaknya. Malah ramain gitu. Enggak Tapi datang stadion. Datang stadion ora diklambeni apa piye ngono ora ngomong anake. berarti, Pak? Ya ora maksudnya diklambeni tim ngono kae lho. Kostumi. Nah, di kostumi. Ini cakemmu. Bayi gue ora diklambeni. Enggak dikasih kostum maksudnya. Oh, ya iya. Enggak dikasih kostum apa-apa, ngomong lho Pak. Ngomong anak-anak. Ya enggak, Pak Danang duduk di dekat saya. Tapi kelihatannya nek Garuda Yaksa enggak tertarik. Enggak Karena enggak sudah pick terlalu. mereka tim ini. Sudah cukup bagi Dan mereka. bingung mereka itu mau Mereka juga bagus main asing Iya. kan. Lumayan lah. Sudah cukup itu bagi Garuda Yaksa untuk promosi langsung, itu sudah cukup tim materi pemain itu. Kan di situ enggak ada PSS gitu kan. Enggak ada. Tim sekelas PSIM juga gitu Barito kan. Nggak ada, ataupun Persipura itu di tim mereka nggak ada. Justru malah persaingannya di grup A ya Bang ya, atau grup barat ini nggak terlalu complicated seperti kayak di grup B ini ya. Berarti complicated Bang. Komplit. Persaingannya lebih ketat lah ya, toh, dibanding dengan grup B ini toh. Nek grup A itu kan relatif ya timnya itu aja. Tim keduanya, peringkat keduanya ini Adiaksa. kan Adiaksa kan, ya, dan jaraknya juga lumayan ya Bang. Iya. Lumayan jauh poinnya kan, dibanding dengan tim yang sekarang di grup B ini kan mepet-mepet semua gitu. Ya paling enggak satu kemenangan lah jaraknya dari selisih di atasnya. Tim-tim dengan supporter yang lumayan kayak PSMS, Persiraja sama PSPS kan nggak begitu bersaing. Enggak. Jauh. Iya. Enggak terlalu. Masih bermasalah dengan diri mereka sendiri. Tim-tim itu. Laga lawan Persipal tanpa penonton ya Bang? Tanpa penonton. Ya itu kalau menurut Pasti Mas tanpa Kim, penonton. kalau menurut Mas Kim ya kecewa sih, membuat kekecewaan tersendiri ya bagi seluruh pemain ya, karena kan ya pemain itu pengennya, kalau semua pemain tuh pengennya tuh di stadion banyak supporter yang mendukung. Kekecewaan dan kerugian ya Bang. Kerugian juga bagi Panpel. Ini bagian hukuman dari yang mana sih? Dari Deltras. Tapi katanya manajemen PSS ini cukup ketat Bang dalam menyikapi sanksi-sanksi denda ini yang dilakukan oleh supporter ini Bang. Ya dengar seperti itu Pak. Cukup cukup ketat gitu loh. Ya, Dalam artian ketat gimana Pak? Dalam artian jatah tiketnya itu untuk supporter itu dipotong atau gimana gitu ya Bang ya. Enggak tahu itu Pak. Kalau jatah tiket belum tahu kapasitasnya belum tahu. Yeah. Nah, harapannya kan bisa munggah terus toh Pak, munggah terus. Tapi nggak tahu sih kalau besok Ya intinya gini, jadi kayaknya sepertinya ini denda ini juga harus sebagian itu harus ditanggung juga oleh supporter gitu, Ya betul kayaknya. Betul ya? Kayaknya seperti itu. Kayaknya seperti itu. Dengar seperti itu ya. Ah. Karena ini manajemennya itu ternyata akuntabel banget ya. Iya, orang-orang profesional semua di situ, Iya. yang di akuntingnya gitu di PSS ini. Benar-benar luar biasa memang tim ini. Ya, kalau setiap laga kena hukuman terus ya kasihan juga PSS ya kan. Kena denda terus tanpa penonton. Tapi saya heran ya, saya salutnya supporter ini juga mau menerima loh. Iya, supporter mau menerima ya Bang. Ya meskipun ya rada ayel-ayelan tapi kan ya mereka mau nerima gitu. Masa ya wis enggak masalah, oke kita juga berani nanggung. Iuran pun nggak masalah mereka. Nggak masalah, itu luar biasanya gitu itu loh. Jadi
Jadi kalau di tim lain kan wis do di demo kok. Iya lah. Oh, ada yang ketat seperti itu di demo gitu kan. Boikot misalnya. Ini kan enggak. Tapi ya ini kan denger-denger ya. Dengar-dengar. Ya nanti diklarifikasi lah mungkin tugasnya opo. Misalnya cuma denger-denger tok ini rumor gitu kan. Nek kayong ini kan jagongan kan untuk ngomongin rumor. Itu rumor kan bebas. Ya PSG yang roll apa itu yang dilemparin ke stadion itu kan bisa berapa ratusan juta gitu. Apa? Ya, roll apa? pernah kan ada roll apa itu? Tisu. Tisu itu. Oh iya tahu dulu. Wah, enggak nonton kamu. Iya, itu kan ratusan juta tuh mereka pasti itu. Padahal tuku kuwi ya modal ya. Ya, Modal. modal. Paling ora kuwi ora 10.000 entuk piro ya kan. Iya. Entuk sing ning nggon pinggir dalan wis 10.000 entuk 10.000. papat kae. Oh, Nah, Misalnya setiap dikelumpuke kabeh dikiloke meneh larang meneh lho, Larang meneh. kertas kok kuwi. Ah, iya, Pak. Oh, sekilo 11.000 nek ora. Kertas sekelan 11.000 lho, Bang. Iya. Iya, heeh. Bayangke. Ya itulah supporter PSS Sleman ya. Keren. Apalagi, Bang? Ya apa, Bang? Ya pasti kerugian tersendiri lah bagi pemain ya. Pemain kan harapannya kan di pertandingan kan ada penonton. Itu kan pasti berpengaruh di mental pemain juga, apalagi untuk tim lawan juga itu pasti akan berpengaruh ya Mas. Kalau tidak ada supporter itu kan pasti akan beda Mas. Nah, kalau menurut Van Hastel itu Van Hastel kemarin kan juga bilang juga Van Hastel sendiri pun kecewa ketika besok nanti malam PSIM lawan Persijap itu tanpa supporter juga. Ibaratnya kayak latihan pertandingan tapi serasa latihan seperti itu. Ya itu juga pun yang akan dirasakan PSS Sleman besok. Asik lah ya. Enggak asik betul. Kayak latihan nak cari Van Hastel. Kayak latihan. No penonton, no party. No party. Nah seperti itu akan ya itu kerugian tersendiri lah bagi pemain. Berarti Itu ngomong pasti Uwa ya, nggak asik gitu. Itu Mas Kim. Oh. Mas Kim. Ya Uwa pun juga nanti akan seperti itu juga pasti wawancara mesti ya ngomong ngono lah. Asik. Nggak asik. Lo nggak asik lah. Nah, seperti itulah Mas. Berarti ada kerugian tersendiri. Tapi ya mau bagaimanapun juga kalau sebagai pemain ya semua harus siap lah. Semua harus siap. Pemain pun juga sudah dipersiapkan dengan baik. Mereka juga udah menjalani beberapa program dari kalau dikata Owak mini pre-season di jeda kompetisi kemarin itu kan PSS sendiri mengenal mini pre-season, banyak program-program yang telah dilakukan seperti pagi nge-gym, sore latihan, uji coba dan internal game juga. Ini juga Natal ya ora prei ya, Bang. Natal nggak libur. Nggak libur maksudnya apa? Tetap latihan apa bi? Tetap latihan Pak. Natal itu latihan. Nah, ya kan sore. Sore. Perayaannya kan iso pagi sampai siang kan bisa merayakan toh Pak. Oh iya, iso bengi gitu ya. Bisa malam Bisa juga Natal, merayakan. ya. Latihan pun mungkin juga sekarang bentar-bentar tuh paling sak jam setengah ya rampung. Ya kan kayak gitu. Serius Natal nggak libur? Nggak libur. Iya. Serius. Tahun baru ya tetap latihan, Bang. Ya kayaknya tetap latihan tapi nggak tahu lah besok kan 28 main 29 kan mesti libur. 30 mesti paling latihan. 31 libur mungkin Malam tahun baruan. malam tahun baruan. Mungkin 31 ji latihan sore ini. Latihan sore ini. Ya ora isuke ya ta. Ah. Mari ngono tanggal 1 Rai. Tanggal Tanggal 2 latihan meneh 3 5 main. 5 main, udah pasti latihan. Itu Ada cara apa, Bang? Tahun baruan pemain PSS? belum tahu. Bakar-bakar apa? Belum tahu. Biasanya nongkrong di kopi kotok Merapi itu. Nah, kopi kotok Merapi ya betul. Makan nasi pisang goreng. Iya, itu biasanya pada nongkrong di situ. Wah, asik tuh. Enggak tahu ya Pak, aku ya tahu nongkrong nang kono. Ini obong-obongan nih bakar-bakaran bakar kue apa? Iwak aku kecut, Pak. Iwak aku kecut. Ya itu semua persiapan sudah dipersiapkan dengan matang, semua pemain sudah siap melawan Persipal Palu. Ya harapannya kan dari kemarin setelah mencoba beberapa opsional komposisi pemain yang dicoba, ya Coach Ansari juga harapannya mendapatkan pemain yang sudah siap untuk laga besok Mas. Karena mau bagaimanapun PSS ini tidak mau meremehkan Persipal Palu walaupun dia sedang di papan bawah, karena kan menurut Coach Ansari persaingan grup Timur ini kan juga sangat ketat. Semua tim juga pasti kalau dalam bahasa Jawanya pasti bisa nyolong pedak ya Pak ya. Nyolong pedak itu apa ya? Tidak disangka-sangka itu loh Pak. Tidak disangka-sangka malah ngerti-ngerti iso tak terduga bisa melejit mengalahkan tim-tim lain termasuk PSS seperti itu. Nah, seperti itu Mas.
Terus si Nuri Fasya iki wis mulai latihan, Bang. Udah semua udah oke. Udah semua aku ya. Udah Tapi oke. dia belum main ya. Belum main. Hmm. Udah oke. Tapi udah waktu internal game ini ya main. main, Pak. Hmm. Main. Kalau nggak salah pas Garuda kemarin juga main, Pak. Main ya? Heeh. Full. Kalau nggak salah. Enggak full. Setengah main toh. Gitu. enggak full. Babak pertama, babak kedua. Babak kedua kayaknya. Kalau nggak Oh. salah lo ya. Nanti coba dikoreksi ya teman-teman ya. Aku lupa ya kemarin nontonnya. Oh, iya. Udah lama. Ora ono ning web. Hah? Ora ono ning web. Ora ono uji coba kok. Ya, terus lainnya lagi pemain-pemainnya juga. Si Kleberson ini kok tahu-tahu operasi itu ceritanya piye, Bang? Nah, ini setelah dicek oleh dokter itu kan kemarin Bu Vita ngomong setelah dicek oleh dokter ya mau nggak mau Kleberson harus menjalani operasi di RS Siloam. Terus Tapi ya operasinya berjalan dengan lancar ya Pak. Itu di kaki kanannya kalau nggak salah. Kaki kanannya itu ada sedikit masalah dan itu harus ditindaklanjuti dengan operasi. Tapi alhamdulillahnya operasinya kemarin berjalan dengan lancar Pak. Dan sekarang sudah di masa pemulihan sehingga harapan latihan kemarin nggak kelihatan, Bang. enggak sih enggak ya cuman biasanya ki ono Pak tapi ra melu Melayu-melayu. terpisah nih lho Pak Hmm. terpisah ya apa jenenge harapannya itu Kleberson juga di masa rehabilitasi ini cepat sembuh. Kondisi Empahri piye? Empari ora piye-piye. Sudah fit. Oh ya teko ki ra piye-piye den. Kan cedera tuh kemarin. Empari ora mengko terkenal Harlan Pak. yang cedera. Harlan. PSIM. Heeh. Yang cedera kiper PSS itu? Ega Rizky. Masa garis gitu. Rizky cedera, Bang. Ya kemarin sebelum Kok ini. cedera tuh? Fahri ra cedera kok. Fahri itu Yang tabrakan itu loh. Tabrakan. cedera kepala, Oh, trauma. itu aman itu. Hah? Aman. Ora masalah itu. Enggak masalah. Udah main. Udah. Garuda main? Belum. Ah, ya berarti kan bermasalah juga. Enggak, ya sebenarnya ra piye-piye iki wis wis latihan, enggak Dia gimana-gimana. kan sempat absen, Bang. Iya, absen. Lawan pertandingan terakhir dia kan absen gitu loh. Lawan Deltras kalau nggak salah ya. Kipernya bukan dia gitu. Sopo? Ega. Eka Rizky. Ega Rizky apa sopo? Ega Rizky, Pak. Ega Rizky ya, main itu ya. Nah, kemarin berarti ini sudah nggak masalah ya. Enggak masalah. Buktinya numpak pesawat ya oke kan. Oke, mulai iya. Aceh ya. Habis pulang kampung itu enggak masalah, dia sudah kembali. Dan kemarin lawan Garuda Extra dia main. Belum Pak, karena kan baru pulang ke sini, Pak. Oh, baru sampai ya. Baru Berarti sampai. yang main kemarin Ega Rizky. Garis iki baru sampai di sini dan mungkin ya juga capek juga toh Pak. Kecapean dan juga Mas Kevin juga nggak main, Kleberson juga nggak main waktu Waktu itu. internal game kemarin Kevin main. Kevin ya main. Main. Nah, Main apa ora? main Pak, main. Berarti Nah, udah itu nggak masalah. Nggak masalah. Cuman ya nggak tahu besok akan seperti apa ya Pak ya. Nggak tahu kan cedera itu kan masih kan nggak tahu Pak. Maksudnya Iya. toh. Maksudnya kadang iso tertimari, kadang nanti ada tambahan lagi kan kita juga nggak tahu. Kleberson yang awalnya juga kita nggak sangka itu nggak terlalu parah, tapi malah operasi gitu kan. Ya. Ya itu kan juga nggak tahu juga. Dan Kevin ini kan beberapa kali juga merasakan cederanya kan. Mm-mm. Meskipun katanya sudah sembuh, diturunkan terus dia merasa sakit lagi terus kemudian ditarik lagi ya. Iya, tapi Mas Kevin beberapa kali nggak latihan terpisah kok. Cedera apa ya Kevin? Nggak tahu sih, nggak terlalu ini. Rico yang jelas Rico ini sudah mulai ya. Sudah mulai oke. Sudah mulai turun ya. Terence sekarang sudah kan oke. turun ya. Oke, Pak. Udah latihan, udah nggak Oke. masalah lagi ya. Oke, Terence oke. Cuman ini lini belakangnya yang masih Mofu crowded ini. fit, Mofu. Mofu ora piye-piye. Tapi malah semangatnya tambah tinggi ya, Bang? Oh ya, tambah tinggi, betul. Oh. Nah, ya cuman lini belakangnya sih ini yang agak riskan ini sekarang ini. Karena Mbah Kleberson ini yang cedera itu gara-gara itu. Yang mau piye? So. Di Suganda. Cedera. Ya, itu Cedera nih, cedera. Oh. Terus apalagi Bang yang yang Hustra sendiri Bang. Ini kita lama nggak dengar kabarnya Hustra Iya. gimana Bang? Apa masih di PSS atau sudah gimana? Masih di PSS. Latihan datang terus. Ya jelas itu, Pak. Jelas. Ngomong-ngomongan rawi ngobrol. Ngomong, Pak. Piye. Say hi aja. Ya kuwi ora ngomong, say hi. Piye, komentare piye? Enggak, jarang kok Pak, jarang kok. Kalau Hmm. sama saya jarang. Saya terus nanti diarahkan itu coach Ansari aja. Oh, ngomongnya gitu. Nah, tapi dia tetap tune in di tengah lapangan Tune latihan. in. Oh, ngarah-ngarah kayak gitu. Iya jelas itu Oh. Coach Ustra masih Coach Ustra
ambil kendali penuh. Ambil kembali dulu teknis di tengah latihan berarti ya. Tapi ini Pak Kodustra ini kan ternyata sehabis lawan Barito itu dapat hukuman. Ya, yang 4 pertandingan itu. Nah, ini komentarnya dari manajemen gimana? Nggak mempermasalahkan itu sih. Nggak mempermasalahkan itu. Kalau Mas Kim katanya nggak mempermasalahkan itu. Heeh. Nggak mempermasalahkan. Iku piye to, Bang? Kejadiannya iku kok iso Nah, itu. kena apa lawan Barito ya, bukan lawan Deltras ya? Barito. Ya itu piye ceritanya kuwi? Ya itu kayaknya nggak tahu lah, kayaknya Protes. protes marah-marah itulah di pinggir lapangan kan. Padahal dia nggak boleh di pinggir lapangan kan? Waktu itu kayaknya udah boleh Pak. Udah boleh? PSS sudah ngurus toh itu. Heeh. Sudah di bench boleh ya berarti ya? Udah ngurus kayaknya udah boleh. Terus Kodustra entah itu tapi kita semua juga nggak tahu loh itu awalnya gimana. Aku juga nggak tahu itu. Nah iya kan kejadiannya. biasanya kan di tribun Coach Justra itu kok iso-isone nang pinggir lapangan itu loh. Makanya kayaknya kan Apa tiba apa piye waktu itu ke tribun? karena kan dulu kan sempet tak wawancara juga kan manajemen, katanya kan mau diurus juga. Mau diurus untuk bisa duduk di bench. Nah, itu. Setelah bisa duduk di bench, Nah, kayaknya malah itu. kena ban. Nah, kayaknya itu. No, gara-gara protes Nah, berlebihan. kayaknya itu. Tapi Coach Justra itu galak ya, Bang. Wah, aslinya galak, Pak. Masa Aslinya galak. keras tenan nek ngelatih gitu. Aslinya galak. Oh iya. Oh iya toh. Aslinya galak. Karo pelatih keras, karo pemain itu keras. Iya, kayak di ruang ganti pun juga keras seperti itu. Oh. Ya tapi kan kalau di depan kita lah hahaha aja. Iya dong. Iya dong. Apa nih arah aku ya? Piye, ora kowe rangkul-rangkulan mau piye? Keras. Iya Oh, sebenarnya. memang keras ya. Iya, Jadi benar, tegas. tipikalnya saat melatih itu tegas keras gitu kan. Karena pemain itu kadang takut sama aku justru kalau Masa? udah marah-marah. Oh, dia marah-marah takut itu. Oh, Ya, pemain senior pun takut itu. Iya, Pak. Oh, berarti sosok Justra ini memang benar-benar disegani sama pemain. Iya Bang? betul, disegani betul. Oh. Disegani betul. Ya tak segani kowe. Marah-marah pakai bahasa Belanda pada bingung. Berdomsah gitu. Lucu. Nah ya terus ya ini deh misalnya sekarang apa pemain-pemain itu saat menghadapi Coach Justra itu juga pada takut itu. Iya takut Pak. Ya yang jelas segan itu tadi. Dan itu nggak ada yang berani melawan itu. Nggak ada. Ada yang pernah komen nggak siapa yang ngomong sama kamu khusus tuh gini loh sosoknya gitu. Nggak ada, semua cocok dengan pola latihannya seperti itu. Semua cocok sih. Nggak ada. Tapi hubungan dengan pemain di luar lapangan piye? Ya bagus. Bagusnya piye? Ya kayak ya mereka juga Pak, maksudnya empan-papan lah, dalam arti mereka tahu harus bagaimana ketika di luar dan di dalam lapangan itu juga mereka juga memposisikan diri, juga paham lah memposisikan diri seperti apa ketika Sering gojek karo pemain lah, Bang. iya Oh sering bercanda dengan pemain itu kan. Berarti nggak ada jarak ya? nggak ada jarak. Kadang kok Justra itu kadang ya seperti musim-musim kemarin ya, seperti musim-musim kemarin juga musim ini juga ketika dia ingin mentreatment salah satu pemain, dia tuh langsung mendatangi pemain itu dan ngobrol secara personal. Langsung gitu kan. Gitu dari hati ke hati seperti itu. Tapi ya dari hati-hati. Gojekan apa ya, Pong? Ya aku ora ngerti nak aku. Jare kowe ngerti, yo gojek Kortek iki. celana itu gojek. Apa kaya Sintayong kae gebuki ngau galon Ya apa piye? enggak terlalu seperti itu sih. Kadang dulu kan ketika Kodustra awal-awal datang ke sini kan dulu kan digebyur rame-rame gitu. Oh, pakai diguyur. Kalau sekarang sih ya jarang ya wong saiki lu serius ketok enak anu. Saiki lu serius. Saiki lu serius. Tapi pemain yo respect berarti. ya? Respect sekali sama Kodustra dan mereka cocok dengan pola latihannya, Pak. Terus Bang, pernah nggak kamu nanya apa sih perbedaan dan atau kekurangan pemain-pemain Indonesia? Takok neng Coach Justra tahu ora? Urung tahu, Pak. Seko kowe dadi wartawan urung tahu kuwi Urung takok. tahu. Ya sesuk teko Apa kowe. aku lali kok ya ning aku urung tahu. Yo enak. pekok wae kowe ora dadak ora duwe ide. Cetok, Pak, aku. Oh, ora duwe ide ngono kuwi. Sesuk teko kowe, Pak. Pak. Ya kan? Karena dia kan lama kan di Indonesia gitu kan. Dan dia bukan pelatih yang kaleng-kaleng lah maksudnya. Meskipun ini hanya menangani tim Liga 2, tapi dia tetap Justra ya Coach Justra. Gitu kan. Di Belanda pun dia juga dihormati, Pak. Yes. Jadi di Belanda dia dihormati dan mungkin ditanyakan besok seperti apa gitu kan. Terus sering ketemu sama Van Gastel lagi nggak ini?
Ya nak ketemu mesti ya apartemen toh, Pak. Apartemen. Apartemen. Oh berarti ngobrol sering ya? Iya, sering ngobrol. Apartemen. Berarti serumah gitu, apartemen. Ya enggak, beda kamar lah Mas, nah Beda podo. lantai mungkin ya. Heeh. Gua jujur nek sesuk Satu kompleks mungkin, satu kompleks apartemen. PSS promosi iso ketemu PSIM yo gojekan tok ya wong. Iya, nak ra Van Hasta pindah ya. Pindah ngendi? Ya, mbuh. Kowe ndongake wae. Ya ora. Oh, ndongake mesti kowe sentimen Ya ora sentimen ya. Oh. Ya ini, Bang. Ya ora ngerti. Kowe iki iki bolone kasar tadi yo iki yo. Oh. Ojo ngono wong, wis digruduk lho. Ojo apik. Aki apik. Lagi apa ya, akeh sing ngincer, Pak. Sing ngincer lah makan iki lho, makan akeh sing ngincer lho. Aku ki akeh sing ngincer Tapi itu. dia sudah suka dengan Jogja. Suka dengan Jogja. Sudah juga. Nah makanya itu kan aku kan juga riskan ya, maksudnya ini kan lagi apik-apike sempat diisukan di timnas juga toh. Ini kan mesti banyak yang ngincar juga. Baru pertama ke Indonesia bikin PSM. Tapi kowe yo aja manas-manasi. Ya ora nak kowe ora. Oh, kowe iki agen pelatih yo. Mesti kowe yo ngejoke jeneng kowe yo. Ora jelas kok kowe yo. Ora ngerti aku. Bali. Ora. Kowe lho. Nah ini berarti besok main malam atau sore Bang? Malam Pak. Malam ya positif tapi tanpa penonton. Di Maguwarjo. Di Maguwarjo. Di Maguwarjo. Yo. Ini berarti sudah berapa kali PSS nggak main tanpa penonton Bang? Dulu itu 3. 3 berarti iki 4 kali ya. 4 kali. Heeh. 4 kali. 4 kali tanpa penonton di kandang. Di kandang sendiri. Ya Kerugian besar. Kerugian tersendiri Pak. Minimal misalnya pertandingan dapat 1 miliar gitu kan. Hilang, Pak. Bersih ya 1 miliar bersih ya udah hilang 4 miliar gitu kan. 4 miliar ya gede loh Bang. Gede Pak. Membayar gaji bonus pemain ini lumayan loh. Perizinan barang. Perizinan barang. Nah iya sewa stadion gitu kan. Gitu. Terus bayar lapangan, gue latihan, barang apa dino kan, gue tuku galon barang. Ya lumayan. Gue makan. Mangani pemain gitu. Itu kan ada programnya sendiri Pak, makan itu Pak. Piye programnya? Ya kalau aku tanya Dion itu, Dion kadang kan tak tawani, kan dulu kan pernah saya main sama Dion tuh. Tak tawarin makan itu ya juga dia jaga pola makannya, nggak mau gorengan itu nggak mau. Udah di Pak, udah di programkan sama. Berarti mesake bakul gorengan ya, Bang. Makanya apa rebusan? Ya enggak ngerti aku, ora ngerti aku nak kuwi. Maksudnya sing disuruh pantangan makannya apa weh? kayak gorengan. Terus aku pokoknya intinya aku wis tak pizza. Gak ngerti nak kuwi. Pokoknya tak tawani gorengan moh dekne. Lho kok yo ngawur nawani jajake nawani gorengan ya. Mbok yo rada munggah titik baceman ngono. Pisang rebus. Ya yang jelas ada programnya sendiri untuk pola makannya udah diatur sama tim Pak. Sudah diatur berarti. Memang gizinya sudah ada waktu itu. Komplit tenan berarti PSS itu. Udah di. Lah memang Dion kan mulih niku Mas. Iya kan. Yo tapi kan kadang ning mes Pak. Ning mes. Kadang di mes, kadang pulang. Yo gak mesti pulang kok. Ning omah yo tetep ora entuk mangan gorengan kok. Ya udah ya mestinya kan dia juga tahu lah untuk menjaga diri sendiri kan, mungkin ya engko ngomong ibuke kan masak kayak piye-piye kan mesti kan juga kayak gitu kan. Oh berarti dikasih menu ya. Ya ada treatmentnya menu sendiri ya. Untuk penguatan gizi, fisik dan lain-lain. Itu ada loh ternyata. Mie ayam merentok, Bang. Enggak tahu kayaknya juga enggak boleh, Pak. Enggak itu ya. Yang Pak To. Indomie merentok. Padahal sponsornya Indomie ya. Aduh piye kuwi. Ya. Entuk lah mesti. Nggo supporter. Hah? Nggo supporter nak jajannya lho. Oh iya kudune enak supporter enak ngono kuwi, Bang. Bakso ada. Enggak ning dikeki ning kono njupuk dhewe Enggak, tuku. tuku. Wartawan ora. Wartawan dikeki? Ora. Kami tak ono wedang ya kadang makan, ada makannya. Prasmanan. Ya enggak, Apa? Kedusan. Oh dikeki ngono kuwi. Karo minuman kemasan itu. Kaya kae kedusane komplit. Ayam. Ya lumayan kok. Oh, berarti ya diopeni kowe. Iya, Pak. Ora kaya ae dhewe dhisik wartawan ning wah sangu dhewe apa aku.
Iya, sang marem-marem aku. Tapi kan dulu kan masih ada yang Ider itu, Pak. Yo SPG marem banyak. Nah, sekarang nggak jarang ya. Saya kira itu. Makanya kan mungkin harus disediakan. Ya di dalam stadion ada stand-standnya. Ada, sekarang ada. Ya aku dong tahu sekalipun ngambah Maguwarjo ya. Boleh loh Pak, kata Bu Vita itu nggak harus KTP Sleman loh. Apa? Nggak harus KTP Sleman tuh bisa loh. Tuku. Tiket Tuku. itu bisa. Harus KTP Sleman bisa. Oh bisa saiki. Bisa. Yang penting pendukung PSS. Bisa. Jadi mengidentifikasi pendukungnya PSS piye? Enggak tahu ya. Ya coba aja Pak, maksudnya ya daftar ke aplikasi apa itu. Entuk ya. Bisa nggak harus KTP Sleman kok kata Bu Vita kemarin. Ya sekali-kali pengen nonton. Sesuk lawan Palu tak nonton, Bang. Padahal tanpa penonton. Tanpa penonton. Piye iki? Nonton dari rumah. Ya belum pernah aku Bang masuk ya itu pengalaman yang belum pernah tak masuki stadion itu Maguwarjo. Ya. Dari dulu. Dari dulu. Ya soalnya Persis itu jarang ya away ke Maguwarjo itu dulu loh. Dulu. Ya paling nek dulu kan kalau kita liputan ya. Kan karena di sini ada Radar Jogja. Saya tinggal kongkonan Radar Jogja aja. Kita kan di Solo kan. Ya sama orang Jogja juga jarang ke sana gitu kan. Nek ke sana ya berangkat sendiri. Ya. Tapi sering orang Radar Jogja itu nekat datang ke Solo. Manahan karena mereka pengen lihat gitu Iya, kan. Pengen menikmati Manahan katanya. Oh iya, luar Aku biasa. batin kok desa men Radar Jogja. Luar biasa Manahan emang. Iya, Bang. Iya. Sekarang bagus ya. Sekarang bagus. Nah, dulu juga bagus. Aku meh bendino nih sih, Bang, nang Manahan itu, Bang, wis klusupan ning sore kae. Nanti wite pelem piro aku paham. Sing mateng sesuk kapan iki ngerti aku. Saiki iso ora. Enek CCTV-ne. Maling pelem kecekel. Terus apa lagi, Bang? Ya apa Mas Bana? Apa? Ya lanjut apa? Ya Silakan, udahlah ya maksudnya secara persiapan sih memang Besok sing main, Bang. Ini kan sekalian lawan Palu ya. Lalu Kemungkinan besar yang absen karena akumulasi itu siapa? kalau akumulasi aku lupa Pak. Maksudnya yang jelas kalau secara formasi ya ini prediksi saja. Tok prediksi. Antin sudah bisa main. Ya jelas main Pak. Main ya. Main ya dari Enggak ada akumulasi dia. Enggak ada. Kayaknya pernah dia akumulasi ya, Bang ya. Ya kemarin itu Pak. Kemarin sekali ya. Udah aman kok. Tidak aman ya. Aman. Cedera juga enggak. Enggak aman. Dia benar-benar ini Tok Antin itu jarang cedera ya, termasuk salah satu pemain yang jarang cedera loh. Dari Zeta. Jarang cedera dia. Dia kalau misalnya absen itu karena akumulasi ya. Heeh. Rico itu kemarin absen karena cedera. Cedera. Tapi kalau Tok Antin ini embuh loh pemain ini, embuh loh. Maksudnya dia di depan juga sering tabrakan ya, Bang. Iya. Sering digaprak ya. Tapi kok jarang cedera itu loh. makanya. Gumun iki. Anaknya siapa? Dukun ngendi iki? Tulang besi. Gatot Kaca. Kocok. Anaknya siapa? Gatot Kaca. Berputar. Keringetnya wedang kopi ngono. Terus siapa meneh iki susunan pemain ini? Prediksinya dari kiper M Fahri. Heeh. Terus kanan itu Saiful Jodge. Heeh. Terus tengah Mas Tahir. Terus Pak Jamul. Di sini sih Salman. Kevin Kevin enggak kayaknya enggak dulu, Pak. masih cedera. Enggak dulu kayaknya belum berani. Walaupun udah ikut latihan-latihan ya. Ya, belum terus? berani. Terus tengah Arda. Di sampingnya si Dion. Dion. Terus depannya Depannya Ijay sama Mas Kim. Mas Kim main nih. Lain lagi kanan kiri Terence kanan, Rico kiri. Depan Tok Antin. Terence sudah positif Ya main. positif, udah oke. Rico itu udah main loh, Bang. Main Pak kalau Positif ya? Positif Pak. Positif. Tapi gue terakhir pertandingan gue ngomong ya Rico pasti main, ternyata ya ora main. Tapi besok positif Pak. Positif ya. Positif udah oke, udah sembuh, nggak ada semua udah oke kalau Itu masalah tendon juga kan? Tendon. Otot ya? Kalau kemarin kata Coach Ansari sih semua udah oke, nggak ada cedera apapun ya, kecuali kalau kemarin update terbarunya kan 3 pemain itu. Cuman kan sekarang Terence kan sudah oke, Mas Kevin kan sudah mulai membaik tapi masih diragukan ya. Cuman Cleberson ini yang baru kemarin ini kita dapat info habis naik ke meja operasi. Nah itu. Terus wingi pas ini latihan terus. Jare peningkatan fisik. Fisiknya piye saiki? Fisiknya udah mulai bagus, udah mulai meningkat dan itu dapat apresiasi dari pelatih juga Pak.
meningkatnya piye kategori ini Wah, indikatornya. aku ora ngerti kuwi Pak Rum. Lah kuwi ora teko apa naik VO2 max-nya naik apa piye gitu. Engko tak tekokke Pak, engko tak tekokke meneh Pak, engko sore tak ndono meneh Pak. Oh, ayo makane kowe nek liputan iki uteke digowo. Ojo tinggal omah bolak-balik dikandani. Oh ngono kuwi kudu kudune wah. Oh iya Bang, kita punya Facebook apa Bang? Main bola. Ah, Iya. Oh itu update terus itu. update terus. Yang edit saya. Nah, saya ngedit langsung Pak Bos. Silakan di-follow. Silakan di-follow ya. Itu update info terakhir ya Bang ya. Terkini. Terkini. Ya, meskipun saya nek ngedit itu mumet karena tulisannya kopong iki. Ya ini jujur aja. Silakan diikuti, di-follow. Heeh. Nanti kapan-kapan juga kita adakan giveaway di situ ya, Bang. Yang masih punya Facebook silakan follow ya. Kemarin kayaknya tulisanku itu di itu Pak direpost sama BRI Liga 1 yang dimain bola itu. Luar biasa. Wah, luar biasa. Sing edit sapa? Nah, ya kuwi. Padahal tulisanmu elek banget Nah. itu. Aku bingung judeg iki tulisan kan ngendi. Kayaknya direpost itu sama akun BRI Liga 1 itu Ya. di Facebook itu. Ya, jadi kita punya itu akun itu lagi. Dan sebentar lagi kita juga punya website lagi. Apa itu? Main bola. Oh, website dhewe. Ada, Ngeri tunggu tenan. saja. Ngeri tenan iki. Ya ngeri tau, kita memang harus tenanan gitu kan. Hmm. Makanya gue sing sregep. Wah, sregep nah. Ora leda-lede. Ora sengkuni leta-lete. Oh, beritanya di Pong. Ya Pak, mau dikirim lagi kerokan. Oh ya, aku baru masuk angin ya, Wah, aja. Aku dahanan Pak. Aduh, ya, oke. Iki saya gembrobias aku. Asenane gembrobias gitu loh. Intinya itu, jadi kita update terus ya Bang. Update terus. Ya ini sebenarnya akunnya sudah lama tapi mati suri. Oh, mati sore. Ya kita bangkitkan lagi, belum ada 1 bulan ini. Ya, betul. Belum ada 1 bulan, ini update terus setiap hari gitu kan, setiap hari setiap menit. Gitu, wartawannya 2, Wah. Rizky Kopong sama Fahmi Pekok. Tuh. Ranole bener kok, men. Terus apa lagi Bang? Ya, Ya udah tebak skor gak ini? Tebak skor. tebak Nah. skor Ya, sekalian. tebak skor lah. Hadiahnya ada ya. Hadiahnya ada. Ya itu besok lawan PSS lawan Persipal Palu nih tebak skornya teman-teman ya, diikuti. Yang mana sudah dikirim ya? Shal ya. Sal sudah kita kirim semuanya, luar biasa. Jadi kita juga di sini masih banyak merchandise, baik itu PSIM ataupun PSS Sleman masih banyak. Jadi masih banyak banget nih. masih banyak sekali. Oke, Sampai akhir musim kita tetap akan melakukan kuis untuk memberikan door prize Mantap. bagi teman-teman ya kan. Karena ya kita juga berterima kasih teman-teman sudah menyiapkan waktu, menyisihkan kuota gitu loh Bang. Ya. Hanya untuk mendengarkan dan mendelok rupane kopong Tidak gitu kan. skip iklan. Ya ini jadi motivasi kembali bagi Kopong. Kita hadirkan bintang tamu lagi ya Bang ya. Oke. Yang terdekat siapa Bang? Wah, ini Ya, Siapa, Bang? teka-teki ya. teka-teki. Kok kayak non. Si seger-segernya ini Bang. Seger-seger ya ono tak goleke neh. Oke, ya. Nah, tak goleke neh, Mbak-mbak ya. Ya, temennya Mbak Desi kemarin ya. Ya beda lagi. Ya, kita terima Dari kasih mana? Mbak Desi. Ya, kita dari supporter PSS apa PSIM? Dua-duanya tak ya? carikan yang PSIM dulu. Oh, PSIM. Ada Bang? Ada. Oke, wah, stokmu oke Bang. Pokoknya artistik lah. Ya oke Pak, jangan-jangan. Jangan-jangan. Iya. Oke, pokoknya sih seger-seger lah. Biar teman-teman juga fresh lagi. Oke, orang Kita aja. rupane Kopong ya koyo ngene. Gitu. Apalagi Bang informasinya? Udah itu dulu aja. Udah dulu aja ya. Nah. Oh. Gitu Bang. Tutup Bang. Kowe aku Tukang nutup kowe. aku watuk Bravo. Ora kowe masuk. Ayo. Oke, terima kasih sobat setia podcast Main Bola, podcast Radar Jogja. Jangan lupa nonton terus podcast kita, dan tadi kata Pak Ananto juga kita juga punya akun Facebook namanya Main Bola, jangan lupa di-follow. Pokoknya ikuti terus keseruan kita Main Bola podcast Radar Jogja. Terima kasih teman-teman yang sudah setia menonton. Pokoknya ditunggu terus update-update terbaru dari kita, ditunggu terus keseruan-keseruan kita. Terima kasih teman-teman yang sudah setia menonton. Pokoknya I love you dan tetap semangat menjalani kehidupan. Love. Sekian Peace. dulu dari kita. Gaul. Love, peace, and gaul. Love, peace, and gaul. Sekian dulu dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I stepped outside, no shoes, no chains, the wind howls.
Yeah,